Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggota 1 Rida Khairi Putri, 2 Fitra Azwira, 3 Aisyah Nurrohim, 4 Desita Khairunisa, 5 Soleh. Pancasila sebagai pendidikan nasional. Landasan filosofi pendidikan nasional. Pancasila sebagai teraktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofi pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut. 1. Segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan. 3. Manusia adalah ciptaan Tuhan bersifat monodualisme dan monopluralisme. Yang keempat, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Yang kelima, perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Keenam, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Yang ketujuh, peranan pendidik dan anak didik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso, dan tut uri handayani. Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsanya. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam hidupan dan kehidupan bangsa negara Republik Indonesia, tetapi juga alat untuk mempersatukan bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum positif, dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Ajis 1984. Aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Ontologis adalah cabang filsafat yang persoalan pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realistis. Persoalan-persoalan ini identik dengan pembicaraan mengenai hakikat ada. Hakikat ada dapat berarti tidak apa-apa, karena merujuk dan menunjuk pada hal umum, abstrak, umum, universal. Pengertian ini menjadi konkret sejauh diberikan sesuatu di belakangnya. Sutrisno 1984. Aspek epistemologis filsafat pendidikan. Epistemologi merupakan studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Melalui filsafat kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Aspek aksiologis filsafat pendidikan Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan memiliki nilai apabila berguna, benar, bermoral, etis, dan bernilai religius. Jalaluddin 2007. Filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis di bidang pendidikan di Indonesia.